Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Yuni belajar matematika. Matematika itu mudah. Baik anak-anakku kelas 12, kali ini Bu Yuni akan menjelaskan tentang materi limit fungsi aljabar, tentang penyelesaian limit bagian pemfaktoran. Nah, bagaimana sebuah soal atau limit itu dikerjakan dengan pemfaktoran, ya. Kalian perlu perhatikan ya, bahwasanya kemarin kita sudah belajar penyelesaian limit dengan substitusi yang pertama, ya, dengan substitusi. Nah, tinggal dimasukkan saja semua langkah awal untuk penyelesaian limit adalah dengan cara substitusi, menggantikan variabel X dengan nilai pendekatannya. Yang kedua adalah dengan pemfaktoran. Ya, dengan pemfaktoran ini apabila hasil limit fungsi X mendekati nilai tertentu, f(x) per gx itu hasilnya adalah 0/0. Nah, jadi untuk pendekatan nilai tertentu X mendekati A, fungsi f(x) dibagi gx hasilnya 0/0, maka ini langkahnya harus difaktorkan. Nah, sebagai contoh di modul kalian, ya, di sana diberikan sebuah contoh bahwasanya limit untuk X mendekati mendekati min 1 untuk fungsi X kuadrat dikurangi 1 dibagi X plus 1. Nah, langkah pertama harus kalian substitusikan terlebih dahulu. Kita masukkan nilai min 1 ke variabel X. Min 1 dikuadratkan biar tidak keliru, min 1-nya kita kurung dikurangi 1 dibagi min 1 ditambah 1. Min 1 kuadrat berapa? Iya, 1 dikurangi 1 dibagi min 1 ditambah 1. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Yang bawah utang 1 ditambah 1 atau diberikan 1 dikasih 1 hasilnya 0, gitu ya. Nah, kalau hasilnya 0/0 ini harus dilanjutkan dengan cara pemfaktoran. Yang difaktorkan adalah bagian yang ada pangkatnya, entah itu pangkat 2, pangkat 3 dan seterusnya harus kita faktorkan. Baik, untuk limit X mendekati min 1, X kuadrat dikurangi 1 dibagi X plus 1 kita faktorkan terlebih dahulu, ya. Kita faktorkan terlebih dahulu. Pemfaktorannya ya. Kalau di bawah itu X plus 1 kita biarkan saja X plus 1. Ingat materi kelas 11 di bab fungsi dan persamaan kuadrat sudah diajari di sana, ya. Di sini untuk X kuadrat kita pisahkan menjadi X kali X, kan begitu. Nah, masih ingat rumus ya, perlu kalian ingat. Kalau saya punya AE kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka pemfaktorannya akan kita cari akar-akarnya, gitu ya. Kalau ini mau difaktorkan, ya, kita cari bahwasanya bilangan X1 dikalikan X2 itu adalah hasil perkalian A sama C, koefisien A sama C. Kemudian faktornya untuk X1 bisa ditambah dengan X2 apabila hasilnya adalah B. Nah, B-nya itu dengan tandanya A kalikan C, A tandanya minus, C-nya tandanya minus dikalikan. Jadi termasuk tandanya diikutkan di perkalian sini. Ini penting sekali ya. Nah, untuk X kuadrat, nah kita selesaikan di sini ya, di bawahnya sini.
Karena catatannya tadi X kuadrat min 1. Nah, ini kita lihat A itu berapa? A itu adalah koefisien di depan X kuadrat, yaitu 1. Kemudian B-nya itu adalah koefisien di depan X. Ada enggak X-nya? Nggak ada kan? Berarti dia 0. Kemudian koefisien C. C itu yang tidak ada X-nya sama sekali. Ya, berarti C-nya adalah min 1. Nah, dari sini kita bisa menguraikan, cari bilangan. Jadi ini bilangan ya, X1, X2 itu bilangan. Cari bilangan, kalau dia dikalikan, hasilnya adalah A kalikan C. A kalikan C. 1 kalikan min 1. Berapa? 1 kali min 1 adalah min 1. Kalau dijumlahkan hasilnya berapa? B, yaitu 0. Bilangan berapakah itu? Ada yang tahu? Bilangan berapakah itu? Yaitu min 1 sama 1. Iya, min 1 dengan 1. Min 1 kali 1 min 1. Min 1 ditambah 1 hasilnya 0. Maka angka min 1 dengan 1 kita masukkan ke sini. Min 1 plus 1. Nah, itu namanya pemfaktoran. Jadi X kuadrat min 1 difaktorkan menjadi X min 1 kalikan X plus 1. Kalian perhatikan di sana ada X plus 1 di atas, X plus 1 di bawah. Ini bisa kita sederhanakan ya, dengan dicoret. Dibagi berarti atas hasilnya 1, bawah 1 kan gitu. Nah, ini maka akan menjadi limit X mendekati min 1 tinggal X min 1, ya kan? Karena X plus 1 dan X plus 1 di bawahnya kan hilang, ya, dibagi. Menjadi tinggal limit X mendekati min 1 untuk fungsi X min 1. Kita masukkan X-nya ini, kita gantikan nilai X-nya ini dengan pendekatannya ini. Ya, kalau sudah dimasukkan, limitnya nggak perlu ditulis lagi. Ya, X-nya diganti dengan min 1 dikurangi 1. Maka min 1 dikurangi 1 hasilnya berapa? Iya, min 2. Oke, bisa dimengerti ya? Bisa dipahami tentang pemfaktoran ya, langkah-langkahnya. Nah, berikutnya ini tadi contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini disebutkan bahwasannya sebentar, mohon bersabar. Di sini disebutkan untuk limit X mendekati 2 ya, limit mendekati 2 X kuadrat min 5X plus 6 dibagi dengan X min 2. Nah, dengan langkah yang sama, langkah awal substitusikan nilai 2 ini ke variabel X gitu ya. Nah, kita masukkan di sini X ganti dengan 2, berarti 2 kuadrat. Ingat, kalau sudah mulai substitusi, tulisan limit ini X mendekati berapa itu nggak boleh tulis. Jadi langsung 2 kuadrat dikurangi 5 kali 2 ditambah dengan 6 dibagi dengan 2 dikurangi 2. Oke. Nah, kita selesaikan. 2 kuadrat berapa? 4 dikurangi 10 ditambah 6 dibagi 2 kurangi 2. Iya, 0. Yang atas 4 tambah 6 10 dikurangi 10 0 juga. Hasilnya adalah 0 per 0. Ingat, karena bentuknya kuadrat, hasilnya 0 per 0. Maka langkah selanjutnya adalah difaktorkan. Baik, kita faktorkan. Limit X mendekati 2. Nah, ini langsung begini aja. Kita kurung-kurung. Nah, ini bawahnya X min 2. Oke. Ingat tadi cari bilangan. Kalau dikalikan, wah, ini yang ini nih yang ada kuadratnya ini. X kuadrat min 5X plus 6 ya. Ini kita cari dulu A-nya berapa? A itu adalah koefisien di depan X kuadrat, yaitu 1. Terus B itu adalah koefisien di depan X berapa? Min 5. C-nya adalah yang tanpa X sama sekali plus 6. Ingat, tandanya ikut ya. Bilangan berapa kali berapa yang hasilnya adalah A kalikan C.
1 kali 6 yaitu 6. Kemudian cari bilangan, kalau dijumlahkan adalah hasilnya min 5. Berapakah itu? Ini penjumlahan ya, ini penjumlahan. Berapakah itu? Ayo. Oke, min 2 sama min 3. Min 2 ditambah min 3. Ini saya kurung-kurung biar tidak keliru ya. Min 2 kali min 3. Min ketemu min plus 2 kali 3 6. Utang 2, utang 3, adik utangnya 5. Oke? Kita tulis di sini x kuadrat kita pisah menjadi x kalikan x. Angkanya yang sudah kita temukan ini min 2 sama min 3 ya. Ada yang sama? Oh, ada x min 2 dengan x min 2. Kita coret sama dengan, tinggal apa ya? Limit x mendekati 2 untuk x kurangi 3. Nah, ini kita kotakin dulu biar terpisah. Habis itu langkahnya bagaimana? Substitusikan nilai 2 ke x. Berarti 2 dikurangi 3 hasilnya berapa? Oke, min 1 ya. Sip, bisa dipahami ya? Belajar matematika itu mudah insya Allah kalau sungguh-sungguh. Nah, sekarang penyelesaian dengan cara pemfaktoran sudah selesai. 2 contoh cukup ya. Nah, sekarang langkah yang ketiga yaitu dengan perkalian sekawan. Nah, perhatikan di sini. Perkalian sekawan tuh yang bentuknya bagaimana ya? Nah, hampir sama. Kalau hasilnya 0/0 dan di fungsinya ada akarnya. Nah, ini harus kita kalikan dengan sekawan. Nah, perhatikan untuk mengenal sekawan dulu di kelas 10 kalian sudah belajar tentang bilangan real, akar pangkat gitu ya. Kalau saya punya akar 2 plus 1, maka sekawannya itu adalah angkanya sama persis, cuma tandanya aja yang berbeda, menjadi akar 2 dikurangi 1. Di modul sudah ada ini ya. Kalau saya punya akar 5x dikurangi 1, maka sekawannya apa? Sama persis di situ angkanya, akar 5x dengan 1, cuma tandanya kalau sini minus jadinya plus. Jadi ingat ya, sekawan itu adalah angkanya sama persis, tandanya yang berubah berlawanan. Plus jadi minus, minus jadi plus. Oke. Nah, lanjut. Sebagai contoh, kalau Kak Yuni punya soal limit x mendekati 2 untuk fungsi 3 dikurangi 4x plus 1 dibagi x min 2. Nah, kalian perhatikan ada pembilang, ada penyebut, kemudian ada bentuk akar. Apakah harus langsung dikalikan sekawan? Jangan dulu. Kita masukkan nilai 2-nya ini ke fungsinya. Jadi langkah awal itu mesti disubstitusikan terlebih dahulu. Ya, kita substitusikan. Kalau sudah disubstitusikan, maka limit tidak perlu ditulis. Oke, 3 dikurangi 4 kali 2 ditambah 1 dibagi 2 dikurangi 2. Nah, di sini coba kita hitung ya. 3 dikurangi 4 dikalikan 2 8. 8 tambah 1 9. Yang bawah 2 kurangi 2 0. Terus akar 9 itu berapa? 9. Kok 9? Akar 9 itu 3. 3 dikurangi 3 berapa? 0. Jadi hasil akhirnya adalah 0/0. Nah, ini dia. Kalau 0/0 harus ditindaklanjuti. Jangan berhenti sampai di situ ya. Nah, langkahnya bagaimana? Perhatikan. Limit x mendekati 2, 3 min akar 4x plus 1 dibagi x min 2.
Nah, kalian lihat di sini. Yang ada akarnya itu kan bagian atasnya saja toh. Maka kita mencari sekawan dari pembilangnya. Pembilang itu yang mana? 3 min akar 4x plus 1 ini. Nah, kita cari sekawannya. Sekawannya itu apa toh? Sama persis angkanya. Tandanya yang berbeda. Ini min jadi plus. Nah, perkaliannya tidak hanya di atas saja, bawah juga harus dikalikan dengan sekawan. Maksudnya sekawan bagaimana? Ya sama persis dengan atasnya ini. 3 plus akar 4x plus 1. Oke, sampai di sini ada yang belum jelas? Ya, perhatikan. Atas bawah ini sama. Ini merupakan sekawan dari pembilangnya sini. Nah, nanti kalau soalnya yang akar di bawah, ya sama. Tetap cari sekawannya dari pembilangnya. Ya, dari penyebutnya, gitu ya. Baik. Nah, kalau perkalian dengan bilangan yang sama, tanda yang berbeda, caranya adalah depan kali depan, belakang kali belakang. Oke. Depan kali depan. 3 kali 3 berapa? Oke, 9. Min kalikan plus. Min kalikan plus, yaitu min. Akar 4x plus 1 dikalikan akar 4x plus 1. Ingat, perkalian akar berarti akarnya hilang, tinggal ditulis angka yang di dalamnya. Bilangan yang di dalamnya yaitu apa? 4x plus 1 gitu ya. Dibagi. Nah, kalau ini ditempel aja. Ya, kalau ini tempel x min 2, ini dikalikan sini ya. Berarti kita tempel aja. Nah, begini caranya ya. Tidak usah bingung-bingung. Oke, ini kita perpanjang karena masih dalam bentuk pembagiannya. Oke, sampai di sini jelas? Sudah selesai? Belum. Kita buka kurungnya. Kita tulis di sini ya. Di sini ada 9. Min kurungnya dibuka menjadi min 4x. Min ketemu plus 1 jadinya min 1. Berarti kita tulis menjadi 9 min 4x min 1 dibagi. Nah, ini ya, ini tetap kita tulis x min 2 begitu aja, nggak usah dikalikan. Ya, barangkali saja nanti bisa disederhanakan. Akar 4x plus 1. Kita tulis seperti ini ya. Oke. Nah, kalian lihat di sini ada 9 dikurangi 1. 9 kurangi 1 berapa? 8. Berarti 8 min 4x. Maaf ya, ini depannya mestinya masih ada tulisannya limit x mendekati 2. Guru aja lupa. Limit x mendekati 2. Ini juga sama ya. Limit x mendekati 2. Karena kan belum disubstitusikan. Kalau belum disubstitusikan, harus tetap ditulis limitnya. Oke. 8 min 4x dibagi. Nah, dibagi x min 2. Kalikan 3 plus akar 4x plus 1. Nah, ini ya. Oke. Nah, karena tidak cukup, saya tulis di halaman yang baru. Ingat ya, 8 min 4x saya tulis di sini biar bersambung. Biar bersambung ya. Ini ya. Tadi limit x mendekati 2, saya tulis 8 min 4x dibagi x min 2 kalikan 3 plus akar 4x plus 1. Gini ya. Nah, 8 min 4x. Nah, gimana ya caranya? Bagian atas bisa dicoret dengan bagian bawah. Gimana ya caranya ya? Caranya adalah atas harus diubah biar bisa dicoret dengan bawah. Ada unsur-unsurnya kan? Di sini X, ada angka. Yuk, kita berkreasi. Limit X mendekati 2. Nah, misalkan minusnya saya keluarkan ke depan. Sit, gitu ya. Terus 4x-nya saya pindah ke depan. 4x kan sama aja toh, min kali 4x kan min 4x. Terus 8-nya plus jadi minus 8 seperti ini, boleh? Boleh lah. Yang bawah biar aja seperti itu. Nah, memang untuk perkalian sekawan ini agak lebih rumit, butuh ekstra kesabaran. Siapa yang bersabar, insya Allah
akan dimudahkan. Nah, sekarang minus 4x ini saya keluar, 4-nya saya keluarkan, sit. Nah, gitu ya. Terus kemudian berarti yang di dalam kurung tinggal x. Nah, gimana tuh caranya, Bu? 4 saya keluarkan jadikan minus 4x. Coba aja, apakah masih sama dengan asalnya nih ya? Min 4 kalikan x min 4x. Berarti sini minus, tetap minus. 8-nya, tadi 4-nya keluar toh. Berarti biar hasilnya minus 8, berarti di sini kalikan 2. Oke. Ya, nanti dikalikan aja, nanti nyocokkan min 4 kalikan x min 4x. Min 4 kali min 2 plus 8. Cocok kan? Cocok lah. Berarti 3 ditambah akar 4x plus 1. Nah, adakah yang bisa disederhanakan? Oh, ternyata ada di sini nih. Nah, gitu kan? Berarti limitnya tinggal min 4 dibagi 3 plus akar 4x plus 1. Kalau sudah seperti ini, baru kita substitusikan. X-nya diganti dengan 2 ya. Berarti 3 ditambah akar 4 kali 2 ditambah 1 min 4 per 3 ditambah 4 kali 2 berapa? 8 tambah 1 akar 9. Akar 9 berapa ya? Oh, 3. 3 tambah 3. Iya, 6. Pinter berkali-kali. Bisa disederhanakan? Sederhanakan dong. Sama-sama dibagi 2 menjadi min 2 per 3. Inilah hasil akhir dari soal limit x mendekati 2 untuk fungsi 3 min 4x plus 1 dibagi x min 2. Alhamdulillah 2 halaman untuk menyelesaikannya. Baik, teman-teman, untuk penyelesaian limit dari substitusi, pemfaktoran, perkalian sekawan selesai ya. Kita akan sambung dengan limit apabila mendekati tak hingga. Kalau yang ini adalah limit untuk nilai x mendekati untuk x mendekati nilai tertentu. Gitu ya. Selamat belajar. Selamat mencoba latihan-latihan yang Bu Guru berikan. Semoga kalian sukses. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Bu Yuni. Belajar matematika. Matematika itu mudah.